Teman-teman, izinkan saya untuk minum jus terlebih dahulu. Asik. Cantik kan botol rajut saya ini? Ini saya rajut sendiri. Untuk teman-teman yang berminat, boleh wapri saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semua. Selamat sore Indonesia. Sore. Semoga hari-hari kita dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Heni Sandra. Di sosial media saya dikenal sebagai Bundo Heni. Saya adalah ketua dan pendiri komunitas Batam Rajuters. Anggotanya yang aktif sekarang ada kurang lebih 20 orang. Saya mulai merajut semenjak saya berumur 9 tahun, dan yang mengajari adalah nenek saya. Tapi saya aktif menjual hasil karya saya semenjak tahun 2010. Saya pertama kali semenjak aktif lagi menjadi perajut, memakai produk-produk saya dan untuk diri saya sendiri. Kemudian saya berlanjut membuat untuk suami saya, anak-anak saya, dan keponakan saya. Terkadang saya juga buat untuk gift atau hadiah untuk teman-teman saya yang telah melahirkan. Pertama kali ada yang mengorder rajutan saya adalah sepasang sepatu rajut bayi. Untuk info bagi teman-teman semua, ketika itu sepatu bayi itu adalah produk yang terlaris, sehingga saya juga menitipkan produk saya di salah satu toko di Nagoya Hill. Dalam seminggu saya bisa menghasilkan 6 pasang sepatu bayi. Padahal ketika itu saya masih bekerja Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 19 malam. Ketika Batam Rajuters didirikan, banyak ibu-ibu muda yang bergabung. Ibu-ibu muda yang ingin menambah income tanpa harus meninggalkan rumah. Mereka masih bisa menjaga anak-anak mereka. Ada seorang ibu muda dengan 3 anak bercerita kepada saya, "Bundo, saya sehari minimal harus pegang uang 50.000. Mengapa? Karena usaha suami saya sedang tersendat. Suami saya mendirikan perusahaan tiketing yang modalnya dipinjam dari bank, tapi sekarang usahanya terkendala, di mana ketika itu Traveloka lagi booming. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana ibu itu ketar-ketirnya dengan 3 anak, sementara suaminya tidak menghasilkan. Jadi teman-teman, dengan rajutan teman-teman bisa menambah income. Modalnya tidak besar, tidak perlu meninggalkan rumah, material tinggal order, cek, Shopee ada. Terus teman-teman jika ada yang order, teman-teman tinggal panggil kurir,
kasih paket, mereka akan kirim ke pelanggan. Zaman sekarang teman-teman sangat gampang sekali untuk mendapatkan ilmu. Buka Facebook, YouTube, apalagi TikTok, lagi banyak-banyaknya tuh sekarang konten kreator tentang rajut. Jadi jangan takut. Di mana ada kemauan, di situ bisa menambah ilmu. Teman-teman, untuk membuat cover ini itu tidak mahal. Teman-teman cuma butuh satu yang namanya jarum rajut, harganya cuma 5.000. Kemudian butuh satu gulung benang, harga 18.000. Totalnya berapa? Cuma 23.000. Setara dengan semangkok bakso, bukan? Kalau teman-teman jual, kurang lebih teman-teman bisa dapat duit 50.000. Lumayan kan? Jangan pikir bahwa merajut itu adalah hobi nenek-nenek. Bukan. Zaman sudah berubah, teman-teman. Sudah berubah. Sekarang orang-orang muda juga merajut. Bahkan sekarang di sekolah diajarkan merajut. Jangan pikir bahwa merajut itu adalah hobi cewek, wanita. Tidak. Zaman sekarang cowok-cowok juga merajut. Bahkan di luar negeri perajut cowok sebanding dengan perajut cewek. Bahkan di Amerika Serikat 29% dari perajut adalah cowok. Karya mereka nggak kalah sama ibu-ibu, nggak kalah dengan para wanita. Dan asal teman-teman tahu, rajutan Indonesia dijual ke luar negeri, pangsa pasarnya Eropa. Jadi teman-teman, apakah teman-teman punya sosial media? Nggak mungkin lah ya, zaman sekarang hari gini nggak punya sosial media. Apa yang teman-teman lakukan dengan sosial media? Teman-teman, scroll aja, rugi. Jadikan itu untuk nambah cuan. Teman-teman bisa gunakan sosial media teman-teman untuk mencari uang. Pasarkan rajutan. Dengan itu teman-teman bisa menambah income. Sebelum saya melakukan question and answer, saya ingin memberikan quotes terlebih dahulu. Susah dapat cuan, usaha saja dulu. Hasil rezeki biar Allah yang tentukan. Sebelum saya menutup, apakah ada question and answer dari teman-teman? Izin bertanya Ibu Heni, bagaimana sih cara menentukan harga jual rajutan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Biasanya memang harga rajutan ini tidak standar. Kenapa? Karena di situ diletakkan adalah seninya. Jadi seni seseorang berbeda-beda dan patokan seninya juga berbeda-beda. Jadi biasanya yang standar adalah 3 kali dari harga raw materialnya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, silakan. Selamat sore. Perkenalkan saya Ulan. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mendapatkan material dan alat untuk merajut? Terima kasih. Kalau untuk Kota Batam, ada tokonya di Sungai Jodoh.
atau juga bisa dengan membeli online di online shop. Malah harganya juga jauh lebih murah daripada beli offline di Batam. Teman-teman bisa searching aja di toko-toko online. Baik, karena pertanyaannya sudah selesai, saya jawab. Saya ingin memberikan kesimpulan bahwa satu, merajut itu tidak susah. Yang kedua, bisa dilakukan di mana-mana. Teman-teman bisa merajut di mana-mana dan teman-teman bisa menjual di sosial media teman-teman. Ketiga, tidak membutuhkan modal besar. Jadi pemula cuma dengan modal sedikit bisa untuk berkarya. Demikianlah sharing saya hari ini. Semoga menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.